Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fajar Pratama dengan NIM 195030719111101. Saya mahasiswa program studi ilmu perpustakaan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Untuk kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah manajemen record yang berjudul teori dan praktik pemberkasaan record. Kita sebagai mahasiswa program studi ilmu perpustakaan tentu saja sudah tidak asing apa itu record dan arsip. Kearsipan secara etimologi berasal dari kata arsip yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu artium. Artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kata arsip dalam bahasa Latin disebut velum atau bundel, dan bahasa Inggris berarti file. Kearsipan dalam bahasa Inggris juga berarti filing. File adalah bendanya, dan sedangkan filing adalah kegiatannya. Kearsipan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan. Peraturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusutan. Pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria terbaru. Singkatnya, kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, penyusutan dan pemusnahan arsip dan sebagainya. Nah, itu dia pengertian dari record atau kearsipan itu sendiri. Nah, sekarang saatnya kita membahas materi teori dan praktik pemberkasaan record. Berikut PPT-nya. Baik, kita langsung saja membahas materinya yang berjudul teori dan praktik pemberkasaan record dan arsip. Record dan arsip diciptakan oleh semua orang yang institusi, individu, keluarga, bisnis, asosiasi, dan kelompok, atau partai politik dan pemerintah. Semua menciptakan arsip record setiap hari. Arsip yang tercipta oleh lembaga pemerintah atau institusi lain. Pengolahannya harus diatur oleh peraturan yang ditentukan bagaimana mereka diolah melalui daur hidupnya. Arsip pemerintah adalah arsip yang diciptakan atau diterima dan dipelihara oleh sektor pemerintah. Arsip wisata dan arsip yang diciptakan, diterima dan dipelihara oleh sektor non-pemerintah, keluarga atau individu berkaitan dengan pemerintah maupun swasta adalah bahwa tanggung jawab utama pemerintah adalah peduli terhadap rekodnya sendiri, khususnya bila rekod dibutuhkan untuk administrasi untuk layanan pemerintah. Selanjutnya adalah sistem pemberkasaan atau filing system. Pemberkasaan adalah satu tugas pekerjaan penting di setiap kantor. Bila rekod yang benar tidak disimpan dan dibereskan, maka mereka dapat ditemukan ketika dihitungkan, kemudian dia melayani fungsi yang tidak berguna. Pemberkasaan dapat secara ekstrim tugas yang kompleks dengan sistem intrik. Sistem pemberkasaan dapat langsung dan tidak dapat langsung dan membutuhkan campur tangan indeks untuk mengakses pengaksesan. Apapun sistem pemberkasaan yang Anda pilih atau sistem yang diadopsi dari industri Anda. Nah, selanjutnya ada dua hal penting yang perlu diingat, yaitu pertama, sistem pemberkasaan sederhana adalah yang mudah digunakan dan dipahami. Yang penting, sistem tersebut dapat memenuhi angka panjang. Kesederhanaan sistem pemberkasaan mengorbankan kekuasaan dan ketetapan, tetapi lebih mengikat kemudian dan kecepatan penggunaan. Prinsip kedua adalah record yang
berkaskan dalam skema, yaitu yang membantu Anda kemudahan untuk mencarinya. Bentuk pertanyaan sederhana adalah berkas untuk penelusuran. Selanjutnya adalah filing system menurut Kennedy 1998. Menurut Kennedy 1998 adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan pelacakan berkas, teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Selanjutnya adalah filing system ICA. Ya, sementara itu filing system ICA mendefinisikan sebagai suatu rencana klasifikasi untuk pengaturan fisik rekod, penyimpanan dan penemuan kembali file. Biasanya diidentifikasi dengan simbol yang menggunakan abjad, nomor atau kombinasi. Berdasarkan hal tersebut, yang sudah saya jelaskan bahwa pengertian klasifikasi mempunyai kesamaan dengan filing system. Dalam materi klasifikasi disusun titik berat bukan pada praktek pemberkasan record, tetapi lebih kepada memilih sistem klasifikasi atau filing yang sesuai dengan ukuran atau jenis perusahaan atau lembaga, volume record dan tipe arsip yang disimpan. Selanjutnya adalah pemberkasaan rekod dan arsip. Ya, selanjutnya adalah fungsi dan perancangan pemberkasaan. Yang pertama, menentukan sistem pemberkasaan untuk seluruh subjek atau masalah yang terdapat dalam skema klasifikasi. Yang kedua, yaitu menentukan susunan pemberkasaan record untuk setiap kelompok record, mulai dari tingkatan dokumen, subfile, file, dan series. Ya, selanjutnya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem pemberkasaan adalah yang pertama yaitu menentukan rekod, yang kedua menentukan bidang-bidang kegiatan organisasi, dan yang terakhir adalah menentukan karakteristik organisasi. Ya, selanjutnya sebelumnya mohon maaf apabila dalam pengeditan video ini ternyata ada kendala dalam pengeditan video. Terpaksa saya ini rekam dari laptop saya. Saya lanjut aja ya. Terdapat beberapa pandangan tentang macam metode pemberkasaan seperti Kennedy 1998, 169, 171 menyatakan secara garis besar pemberkasaan menggunakan sistem numerik dan sistem abjad. Selanjutnya Sulistyo 1999-93 menyatakan terdapat sistem utama pemberkasaan rekod yaitu abjad, numerik, klasifikasi, kronologis, dan warna. Selanjutnya adalah pendapat menurut Gunarto 1991-19, Anpenik 1989, dalam Arma, dan Martono 1990-22. Dari metode pemberkasaan yang ada secara garis besar pemberkasaan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem
sistem garis besar pemeriksaan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem numerik angka adalah sistem abjad dan sistem subjek. Sistem pemeriksaan yang sudah saya sebutkan merupakan pengolahan record yang tercetak atau konvensional. Dewasa ini telah banyak kantor penggunaan media elektronik untuk manajemen recordnya. Menurut Agus Sugiarto mengatakan dengan menggunakan media elektronik diharapkan akan membantu pihak pengelola arsip untuk dapat mengelola dokumen dengan baik dalam hal penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, dan perawan dokumen. Lebih lanjut, menurut Agus Sugiarto mengatakan penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip inilah yang sering disebut dengan sistem pengarsipan elektronik yang berbasiskan dengan penggunaan komputer. Terdapat 5 sistem utama pemeriksaan record, ialah yang pertama abjad, kedua numerik, 3 klasifikasi, 4 kronologis, dan 5 warna. Susunan abjad masih dapat diperluas lagi menurut abjad nama, abjad geografi, dan abjad subjek. Beberapa sistem dapat dikombinasikan menjadi sistem campuran. Misalnya, abjad dengan numerik dikenal sebagai sistem alfanumerik, atau abjad geografi ditambah dengan abjad nama orang ataupun abjad dikombinasikan dengan warna. Selanjutnya adalah sistem numerik. Sistem ini menggunakan nomor atas dasar urutan angka atau nomor, biasanya dari angka terkecil ke angka besar. Pemeriksaan urut angka merupakan sistem yang paling sederhana. Record diatur berdasarkan urutan angka Soperto 01, 02, 03, dan 04, dan seterusnya. Sistem ini umumnya digunakan untuk menyimpan cek, slip pembayaran, record personil, pasien, dan semua tipe record yang memiliki nomor tertentu dan memandai dokumen bersangkutan. Sistem urutan angka hanya efektif jika recordnya tidak melebihi 5.000 berkas. Jika lebih dari itu akan mengalami kesulitan, karena akan memakan waktu jika memberkaskan dengan jumlah lebih dari 4 angka. Susunan record personal seperti record pasien, kepegawaian dengan digabungkan dengan indeks nama pemilik nomor bersangkutan. Untuk memudahkan penemuan kembali, setiap 25 folder ditempatkan guide baru sebagai pembatas. Pada perkembangan ada nomor tidak berurut, yaitu penyusutan yang dilakukan dengan cara tertentu tanpa memperhatikan urutan penomoran seperti ada pada umumnya. Aturan ini hanya diketahui oleh filter atau orang tertentu saja, seperti sistem terminal, digit atau angka terakhir, middle atau digit, angka tengah, dan urutan tanggal. Selanjutnya yaitu sistem berabjad dan sistem subjek. Berabjad. Sistem ini merupakan sistem atas dasar berabjad, yaitu dengan menggunakan urutan abjad nama orang, organisasi, nama subjek, atau nama lokasi geografi. Pemerkasaan atas dasar sistem abjad merupakan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Selanjutnya adalah sistem subjek. Sistem ini mempunyai ditetapkan pada record korespondensi atau surat dan sejenisnya, kegiatan lain seperti penelitian, record kasus, dan sebagainya, dibandingkan dengan sistem lainnya. Yang selanjutnya adalah persyaratan untuk sistem pemberkasaan record. Yang pertama adalah sistem harus sederhana untuk mengurangi tingkatan kesalahan dan memfasilitasi penggunanya untuk semua pegawai. Seharusnya dirancang untuk kebutuhan normal organisasi dan tidak untuk atau kemungkinan perkecualian. Yang kedua adalah berkas harus mengandung informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan fungsi yang mana didokumentasikan. Yang ketiga, sistem harus mempunyai struktur numerik atau alfanumerik yang setiap unsurnya
sama dengan fungsi judul berkas maksimum 4 unsur. Yang keempat adalah kesesuaian. Sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna dan atau departemen. Yang kelima adalah pemeliharaan yang baik. Adanya sistem yang membantu untuk mencari cukup aman. Kebijakan tentang penyimpangan yang jelas, kontrol record yang sesuai dengan penciptaan dan penambahan pemberkasaan, penyimpanan yang aman dan cukup untuk bahan arsip. Yang keenam, dapat mengadaptasi. Sistem harus fleksibel dan cukup dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya, aksesibilitas. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengklasifikasi record dan dapat mencarinya tanpa ada gangguan. Yang terakhir, akuntabilitas. Harus mencakup mekanisme audit sehingga menjaga kegagalan praktek dan prosedur. Sistem pemberkasaan dapat gagal untuk mengoperasikan secara efektif dan alasan seperti bahan terlalu berat, tidak ada rujukan silang, koresponden yang usang, tidak adanya sistem untuk penemuan kembali, ketidak sesuai perlengkapan, lamanya waktu penemuan kembali, berkembangnya yang menumpuk, dan semuanya harus ada pendekatan untuk merevisi dan menyimpan. Selanjutnya adalah kombinasi. Sistem dapat dikombinasikan antara abjad, nomor yang terdapat menunjukkan subjek yang atau lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Pengertian klasifikasi standar dari Australia, proses merencanakan dan menerapkan skema berdasarkan kegiatan bisnis yang menghasilkan record di mana mereka dikelompokkan dalam cara yang sistematis dan konsisten untuk memudahkan penangkapan, temu balik, pemeliharaan, dan pemusnahan. Klasifikasi termasuk memutuskan konvensi dokumen dan penamaan berkas, izin pengguna, dan batas keamanan record. Yang selanjutnya yaitu fungsi tempat penyimpanan arsip aktif dan inaktif. Keputusan dalam memindahkan arsip atau membantu. Pertama, untuk mengurangi biaya peralatan karena arsip yang tidak aktif dapat disimpan di tempat yang tidak terlalu mahal. Kedua, lemari atau rak penyimpanan yang pernah digunakan melalui pemindahan berkas dapat menyediakan ruang tambahan untuk berkas aktif yang baru. Terakhir, efisiensi dari tempat penyimpanan dan pencarian berkas yang aktif dapat dikembangkan karena kepadatan berkas telah dikurangi, dan ruang dalam laci, lemari, rak, atau tempat penyimpanan secara komputerisasi akan bertambah. Selanjutnya adalah pemindahan arsip dilakukan menurut jadwal penyimpanan atau berdasarkan tanggal arsipnya. Berdasarkan alasan berikut juga mengapa pemindahan arsip dilakukan. Yang pertama, tidak ada lagi ruangan yang tersedia untuk penyimpanan arsip aktif. Yang kedua, menimbulkan biaya lebih karena peralatan penyimpanan dan ruangan kantor tambahan meningkat dan dikurangi biayanya dari penyimpanan terdekat atau penyimpanan off-site menjadi alternatif yang menarik. Yang ketiga, arsip yang disimpan tidak lagi diminta karena itu siap untuk dipindahkan. Yang keempat, beban kerja telah berkurang dan waktu tersedia untuk kegiatan pemindahan arsip. Yang kelima, kasus atau proyek arsip telah mencapai waktu akhir, yaitu kontak telah kadaluarsa dan kasus hukum diselesaikan dan ditutup. Yang terakhir, membentuk kebijakan organisasi yang mengharuskan setiap divisi untuk memindahkan arsip pada waktu yang ditetapkan. Nah, sekian itu saja dari saya, dan saya berharap materi yang saya sudah jelaskan tadi mudah-mudahan semuanya mampu mengerti dan menguasai materi yang sudah sampaikan tadi. Sekian, mohon maaf apabila PPT dari saya kurang menarik atau sebagainya, dan kesalahan-kesalahan dari kata-kata saya atau ucapan saya yang menurut kalian mohon maaf kurang sopan barusan. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi dan keperhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.